menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi seperti ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar kita. Mari kita menolong dengan menyisihkan berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita, menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki, dengan memberikan keterangan peduli COVID atau menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran kasih Tuhan untuk sesama kita. Bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku, dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku, dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Besar segala perbuatanmu ya Tuhan, layak selalu diselidiki umatmu. Agung semarak pekerjaanmu, oh Tuhan, dan keadilanmu tetap selamanya. Karya ajaibnya dijadikan peringatan, sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu. Dilimpahkannya rezeki bagi umatnya, karena dia ingat perjanjian kekalnya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku, dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Ditunjukkan kuasanya kepada umatnya, dengan memberikan tanah milik bangsa-bangsa, Dan perbuatan tangannya benar dan adil, segala titanya teguh selamanya. dikirimkannya kebebasan bagi umat, perjanjiannya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan takjub pada kuasa Allah. Allah menyatakan kuasanya dengan cara tak terbatas, melalui alam semesta, akal budi manusia, ilmu pengetahuan, dunia medis, dan lainnya. Firman Tuhan menyatakan kuasa Allah dinampakkan dalam Yesus Kristus yang kisahnya ditulis dalam Markus 1 ayat 27a. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Kiranya ketakjuban pada kuasa Allah meneguhkan kita bahwa Allah adalah Raja atas seluruh kehidupan, dan hal ini membuat kita terus berbuah. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku.
Umat GKI Pasir Kaliki yang terkasih, mari kita mengakui bersama-sama dosa kita secara pribadi. Nanti akan saya tutup dengan doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ini kami anak-anak-Mu datang Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, kami mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada kesempatan ini, kami sungguh memohon kasih dan kemurahan-Mu untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Bapa, meski seringkali kami mengaku sebagai manusia yang lemah, kami sungguh memohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan kami, mengajar dan menegur kami, agar setiap kata dan perbuatan kami boleh selalu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan dan dosa kami, dan ajar kami juga Tuhan, untuk kami boleh selalu mengampuni kesalahan orang-orang kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa pengakuan dosa ini hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib bagi kami. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Korintus 8 ayat 6. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menolong dan melingkupi kami, sehingga setiap kami merasakan perjumpaan dan dibaharui dalam kehidupan ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 21 sampai 28. Injil Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Dia keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru yang berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus.
dalam pembacaan kita melihat kejadian yang luar biasa. Hebat ya. Kalau dengar kisah-kisah yang luar biasa, yang spektakuler, orang akan takjub dan biasanya orang gampang percaya. Percaya karena ketakjubannya. Seperti juga apa yang terjadi dan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus dalam pembacaan kita. Orang banyak takjub karena kejadian yang wah. Yesus bisa mengusir kuasa jahat, setan-setan, roh-roh jahat. Bahkan dikatakan roh-roh jahat takjub dan taat, tunduk pada perintah. Dan orang takjub sekali dengan hal itu. Dan penasaran bagaimana bisa. Saudara masih ingat tentang kisah satu anak yang begitu banyak akhirnya orang ngantri luar biasa, dari orang istilahnya tidak berpendidikan sampai berpendidikan tinggi. Masih ingat? Hanya gara-gara cerita dan kisah dia bisa menyembuhkan orang sakit karena batu. Cemplungin di air, lalu orang bisa sembuh. Beritanya booming. Kalau nggak salah ya, namanya Ponari. Hal yang sangat luar biasa, takjub. Kisah hebat. Betapa seringkali hal-hal itu bisa terjadi dalam membuat takjub. Dan orang akan dengan senang hati karena ketakjuban itu mengikuti. Tanpa orang bisa menganalisa benar apa tidak ya. Nah, hari ini saudara, kita mendengar melalui firman Tuhan tentang kisah ketakjuban yang luar biasa. Tapi yang ini benar, karena ini sesuai dengan firman Tuhan. Di firman Tuhan di dalam Alkitab, kita bisa melihat. Satu, siapa sih Tuhan kita? Dengan kuasa yang luar biasa. Dia bisa mengusir kuasa-kuasa jahat. Yang kedua yang luar biasa, yang bisa kita lihat. Pada ayatnya yang ke-23 dikatakan, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Di mana tempat kejadian? Di bait Allah. Wow. Bukankah bait Allah adalah tempat yang kudus? Tempat di mana orang bertemu dengan Tuhan Allah. Mendengarkan firman dan sabda. Beribadah, mempersembahkan persembahan yang kudus. Tapi ada orang yang kerasukan setan, ada orang yang kerasukan roh jahat. Dengan kata lain bahwa rumah ibadah, gereja atau bait Allah tidak imun terhadap roh jahat. Lebih lagi, dengan kata lain, orang-orang yang ada di dalam bait Allah juga tidak imun. Bukan orang-orang benar, ada kemungkinan terhinggap dan kerasukan roh jahat. Yang mungkin selama ini manusia dengan manusia tidak mengetahui. Tapi yang menarik adalah Tuhan tahu. Yesus tahu, dan ketika berhadapan dengan Tuhan, roh jahat itu berteriak. Roh jahat itu berekspresi ketakutan, kengerian terhadap Tuhan Yesus Kristus. Roh jahat itu akhirnya keluar dan pergi. Ini mau mengajarkan kita pada hal apa? Yang pertama adalah ketika kita berhadapan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu orang pun yang bisa menyembunyikan apa
apapun di dalam kehidupannya, dia akan menjadi otentik. Dia akan menjadi telanjang atau ditelanjang dalam tanda kutip, saudara. Kita bisa menipu, memanipulasi, berpura-pura orang tidak bisa mengetahui dan lihat. Tapi Tuhan tahu. Setiap kita, setiap murid-muridnya, bahkan setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, dimana kalau berhadapan dengan kuasa Tuhan Kristus, tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan dirinya. Yang kedua, saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan dirinya dari roh jahat, kecuali takluk pada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kuasa roh jahat bukan sekedar hanya kerasukan. Kuasa roh jahat bisa bermacam-macam. Kebencian, iri hati, kesombongan, penipuan, kekerasan, penindasan. Orang-orang yang suka dengan hal-hal seperti itu sebetulnya sudah kerasukan roh jahat. Dan firman Tuhan katakan, semua orang yang kerasukan roh jahat ketika dia berhadapan dengan kuasa Yesus Kristus, dia nggak akan tenang. Ada gelombang, ada gejolak di dalam batin hidupnya yang akan sepertinya pengen keluar. Tapi kadang-kala orang senang menahan, suka menahannya, walaupun sakit sebetulnya. Tetapi hal yang menarik yang dilakukan oleh orang ini, dia datang kepada Yesus. Dia tahu Yesus itu luar biasa. Dia tahu dalam hidupnya ada gejolak yang luar biasa. Tapi apa? Dia datang, dia berhadapan dengan Yesus. Dan apa yang didapati orang itu? Kelepasan. Kelegaan. Damai sejahtera. Ketenangan. Begitu juga dengan kita. Siapa yang tahu apa yang ada di hati kita? Saudara tahu apa yang ada di hati saya? Tidak tahu, bukan? Dan cara untuk kita lepas dari kuasa-kuasa jahat, cara untuk supaya kita hidup tenang, damai sejahtera, penuh cinta kasih, baik secara pribadi, di rumah tangga, bahkan di gereja, di pelayanan kita, adalah datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua, takluk kepadanya. Berikanlah ruang yang lapang, tanpa kita protes, tanpa kita berusaha untuk gugat kerjaan Tuhan. Berikanlah ruang seluas-luasnya Tuhan berkarya, tetapi mari kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang kita harus mengampuni orang yang jahat kepada kita dan memberkati mereka, mengasihilah. Kalau kita tidak sanggup, karena keegoisan kita atau ketidakmampuan kita, datangilah Tuhan dalam doa kita. Kalau Tuhan bilang berdamailah dengan saudaramu, sebelum engkau berdoa, berdamailah. Kalau Tuhan bilang, pikulah salibmu, menyangkal dirilah, pikulah salib kita, sangkalilah dari diri kita. Datanglah kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, lakukanlah itu. Maka kita akan memiliki dan mendapatkan kelegaan, ketenangan, kedamaian. Orang yang tenang, orang yang lega hidupnya, dia akan seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang selalu rindang pohonnya tetapi berbuah yang manis. Ketika kita mengalami hal-hal kesesakan,
ketidaknyamanan, dalam kehidupan kita ada banyak problem, ada banyak kesakitan, ada banyak masalah. Yuk mari kita belajar seperti orang yang kerasukan itu. Kita juga bisa belajar dari orang kerasukan itu. Datang kepada Tuhan dan taklukkan diri kita. Tunduklah. Walaupun kadang kalah, keegoisan kita menguasai kita. Minta tolong kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Bukan untuk jadi Tuhan saja, tetapi merengkuh kita dengan cintanya. Mendekap kita di dalam hati. Dan Tuhan pasti memberikan keuntungan. Asal kita takut dan berikan ruang yang lega untuk Tuhan bekerja. Jangan menendang, jangan saling membenci. Tapi seperti yang Tuhan katakan, baiklah kita saling mengampuni dan mengasihi. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, urapilah setiap kami ya Tuhan. Kami mengingat mereka yang sedang sakit secara fisik, mereka yang sedang sakit secara mental, mereka yang sedang sakit karena spirit mereka, secara iman, hati mereka terluka, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan sosial masyarakat, bahkan juga di gereja. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Balutlah luka mereka. Tapi terlebih ya Tuhan, barulah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dan saling membalut luka satu dengan yang lain. Tuhan Allah yang luar biasa, tolonglah kami. Sebagai jemaat-Mu gereja Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah kepala gereja, sang pemilik gereja. Berilah hikmat-Mu kepada kami, GKI Pasir Kaliki ini. Baik majelis jemaat, semua anggota jemaat, simpatisan, agar sungguh-sungguh kami boleh menjadi gereja Tuhan yang boleh saling mengasihi. Membangun sebagai komunitas cinta, rumah cinta Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya tangan kasih Tuhan merengkuh kami lebih erat lagi dan memimpin kami. Kami juga berdoa untuk proses pemerintah menyelesaikan dan bersama semua rakyat Indonesia menyelesaikan dan berjuang dalam masalah COVID dan dampaknya.
Tuhan Yesus yang sangat baik, berkati dan urapilah Tuhan. Sertai dengan hikmat dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga setiap doa-doa dalam kerinduan dan harapan. Dalam pekerjaan, dalam keharmonisan, dalam kesetiaan, dalam pelayanan, kehadiran anak-anak dan cucu dan pasangan itu. Kiranya Tuhan mengurapi semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami menaikkan bersama doa yang pernah Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 111 ayat 1. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat kembali beribadah di gedung gereja. Untuk jemaat yang menginginkan amplop persembahan tersebut diserahkan ke gereja, Bapak Ibu dapat menghubungi TU atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code melalui berbagai platform yang telah tersedia. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terimalah persembahan kami sebagai tanda syukur kami akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan ajar kami untuk selalu bersyukur lewat kata maupun tindakan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Justru biarlah hidup kami yang benar ini Tuhan, boleh menjadi persembahan yang sesungguhnya, menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bukan lagu, tetapi hati
tiada yang lebih berbuat, kau hidup dalamku. Kristus tentu, ya amin ku percaya, mau mendengar seruan umatnya. Tiada hal terucap sia-sia, ku kan tetap berdoa padanya. Tuhan, diriku telah kau raih, kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berbuat, kau hidup dalamku. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, anugerah dan berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus akan senantiasa memimpin, membimbing dan merengkuh saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya.